Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, ya Roh Kudus itu penting dalam kehidupan orang percaya. Karena itu pastikan supaya kita semua dipenuhi dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena tidak semua orang Kristen itu hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, banyak juga yang penuh dengan Roh Kudus. Nggak usah angkat tangan. Karena itu tidak semua orang yang mengaku Kristen tuh akan masuk surga. Ya, kalau kau tidak punya Roh Kudus, maka Alkitab berkata Roh Kudus itu adalah materai. Sesuatu itu bisa dikatakan sah kalau ada materai. Ya, dan tentunya orang yang ada Roh Kudus itu tidak ditentukan oleh pendetamu, itu nggak ditentukan oleh sertifikat kelulusan STH, MTH, hahaha. Enggak, tapi Roh Kudus materai, ya Roh Kudus yang tahu siapa kepunyaannya dan kepada siapa dia berdiam. Jadi kita nggak perlu pencitraan, kita nggak perlu susah-susah kelihatan rohani, ya, atau kita bahasa rohnya kenceng. Selama ada Roh Kudus dalam hidupmu aman, hidupmu termaterai. Lalu apa sih tanda-tanda orang hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu? Mari kita baca Roma pasal 8. Firman Tuhan berkata, di sana judul perikopnya adalah hidup oleh Roh. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Bingung gak baca ayat ini? Artinya apa saudara? Tidak ada seorang pun bisa selamat karena melakukan hukum Taurat. Dan semua orang pasti gak mampu. Karena hukum Taurat mata ganti mata, gigi ganti gigi. Daging ini nggak berdaya. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Nggak ada orang yang bisa sempurna melakukan hukum Taurat. Makanya dikatakan Yesus datang untuk menebus kita. Supaya mematahkan ya kutuk hukum Taurat atas kita. Sehingga kita ini bisa menerima karunia keselamatan. Dijatuhkan dalam daging. Ayat 5 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan apa? Hal-hal yang dari roh, ya. Perhatikan baik-baik, kalau kita hidup dipimpin oleh roh, maka pikiran kita setiap hari itu ya melakukan keinginan roh. Tapi kalau kita hidup dipimpin daging, maka setiap hari pikiran kita memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya, apa itu hal-hal yang dari daging, saudara? Ya, ada yang tahu? Salah satu saja contoh keinginan daging. Angkat tangan kalau ada yang tahu. Nggak usah takut. Kalau benar tidak dapat sepeda. Salah juga tidak dihukum. Ya. Salah satu contoh keinginan daging saudara nggak tahu. Nggak pernah baca ayatnya di Alkitab. Kemana aja kau? Coba satu aja tahu, yang tahu perbuatan daging itu bukan pengerja ya, jangan. Yang jemaat. Apa Pak? Hawa nafsu, ya. Nafsu dicampur hawa-hawa. Ya, iya hawa nafsu. Galatia pasal 5 berkata, nanti saudara pulang baca Galatia 5 ya. Keinginan daging itu telah nyata. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah belah, perseteruan. Rupa-rupa kejahatan ada di dalam daging kita dan barang siapa hidup menurut daging, dia tidak mungkin masuk di dalam kerajaan Allah. Ya, itu daging. Nah, orang yang hidupnya dipimpin daging, tiap hari yang dia pikir, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, iri hati, kebencian, dendam, amarah. Ya, yang tiap hari marah-marah, nah itu daging. Nggak usah angkat tangan. Banyak orang nih duduk manis di gereja, tapi sama mertuanya berantem, ya, sama iparnya berantem, sama orang tuanya sendiri berantem. Kau daging kau, nggak ada Roh Kudus. Kalau orang punya Roh Kudus, dia nggak tahan lama-lama berantem, amin.
Ya, Roh Kudus akan jadi alarm, tintit, nit, 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 bunyi. Ya, kalau tiap hari yang ada dalam pikiranmu percabulan, kenajisan, nonton film porno, nggak usah angkat tangan. Saya bisa lihat muka-mukanya dari sini. Hati-hati saudara, itu dosa loh. Jangan kau terus-teruskan. Itu akan membawa dirimu kepada kutuk, percabulan dalam rumah tanggamu. Orang yang tiap hari nonton film porno, cepat lambat tuh pasti selingkuh. Itu kutuk, itu roh, ya. Bukan berarti kau sudah nikah terus kau boleh. Kalau yang tiap hari dalam dirimu itu hanya perpecahan, ya, maka engkau juga tidak layak, engkau daging. Sebaliknya orang yang hidup dipimpin roh, tiap hari dia pikir roh. Buah roh itu adalah apa saudara? Sebutin, buah-buah roh adalah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, tidak melakukan tidak sopan, ya, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ya. Saudara, itu adalah buah roh. Kalau hidup kita dipimpin roh, setiap hari yang kita pikirin itu. Makanya kalau kita marah sedikit, jangan ini daging. Saudara mengerti sekarang sedikit penjelasan saya? Ya, jadi ini menjadi awas-awas buat kita ya, supaya kita ini hidup berkenan. Baca ayat 5 dengan suara yang keras, ayat yang kelima, 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. 6. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, ini loh salah satu buah roh yang paling utama dalam hidup manusia itu damai sejahtera. Kalau saudara, kuncinya orang dipenuhi Roh Kudus itu kita lihat dari apanya? Bukan dari bahasa rohnya. Ya, ya, walaupun dia bahasa roh, kalau di rumah berantem, ya, maka itu hanya karunia, tapi bukan buah. Yang akan Tuhan cari dari hidup kita adalah buah roh. Salah satu tanda yang paling utama dari kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dia selalu damai sejahtera. Ya, nah di kehidupan saudara, rumah tangga saudara penuh damai atau berantem tiap hari? Ya, kalau damai itu berarti ada Roh Kudus. Kita kalau punya Roh Kudus, enggak mungkin suami istri berantem 3 hari 3 malam. Enggak mungkin, Roh Kudus akan bicara. Karena Roh Kudus itu enggak betah tinggal dalam hidup orang yang marah-marah. Karena dia adalah roh yang kudus. Ya bagaimana mungkin dia tinggal dalam orang yang suka nonton film porno. Ya ingat loh, Roh Kudus itu materai loh. Yang diberikan Bapa bagi orang-orang yang akan berhak menerima kerajaan Allah. Jadi kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, kita nggak bisa masuk dalam kerajaan surga karena dia materai. Nah saudara, Roh Kudus itu membawa kita dalam hidup dan damai sejahtera. Ayat 7 baca bersama 1, 2, 3. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Makanya orang-orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin melakukan firman, tidak mungkin hidup dalam kekudusan sekalipun dia pendeta. Ya, ada seorang pendeta yang bikin statement, ya pendeta itu dulu sebelum dipilih oleh Tuhan mereka manusia biasa. Yang bilang kau dewa siapa? Kita ini semua manusia biasa. Lalu dia bilang, yang dulu pernah bersinah, terikat dengan pornografi, teringat dengan ini, dosa-dosa ini. Jadi itu tidak mungkin hilang. Walaupun dia sudah jadi pendeta. Makanya kalau ada pendeta jatuh, jangan dihakimi, tapi dimaklumi. Ini pret saudara. Ya, kalau orang punya Roh Kudus, apalagi dia pendeta. Iya, makanya pendeta itu perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dia diubahkan baru pelayanan. Ketika Yesus menampakkan diri yang terakhir kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, dia bilang apa pada murid-muridnya? Jangan pelayanan dulu sebelum kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus ngeri, banyak orang sekarang naik mimbar pelayanan, khotbah, main musik, singers, penari, tapi nggak ada Roh Kudus dalam dirinya. Makanya tidak heran habis pelayanan dia bersinah.
Ya, habis pelayanan dia selingkuh, habis pelayanan dia nonton film porno, habis pelayanan dia berantem, nggak ngampuni, habis pelayanan dia jadi tulang lunak. Ngerti tulang lunak? Di sini nggak ada ya. Tulang lunak nggak masuk surga. Jadi hati-hati ya, bertobat. Ya, ditanya kamu laki apa perempuan? Eka aja bingung. Ya, hati-hati saudara ya. Kata malaikat, kalau cowok mati almarhum, cewek almarhumah, kalau bencong aluminium. Nggak ada sebutannya. Jangan jadi tulang lunak, berdoa Tuhan sanggup pulihkan. Kalau Roh Kudus dalam dirimu, itu roh Allah yang berkuasa. Roh keperkasaan. Ya, nggak ada yang mustahil. Saya sudah layani banyak tulang lunak bertobat sekarang. Nikah, dia bilang, Bu, shalom, terima kasih saya yang ibu layani dulu. Sekarang saya sudah nikah, Bu. Saya tanya, sama cewek apa cowok? Iya toh, itu yang nomor satu saya tanya. Sama cewek, Bu, puji Tuhan. Oh, haleluya, puji Tuhan 12 kali. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu saudara dikatakan di sini, tidak mungkin orang itu melakukan firman Tuhan kalau dia hidup dalam daging. Sebab keinginan daging itu permusuhan terhadap Allah. Kau boleh duduk di gereja, kau boleh pelayanan. Kalau kau hidup terus melakukan daging, kau musuhnya Tuhan loh. Ini serius saudara. Bagaimana mungkin hidupmu mau diberkati kalau kau saja memusuhi Tuhan? Loh kok berani banget musuhi Tuhan? Hati-hati orang yang memusuhi Tuhan, gak mungkin hidupmu itu lurus. Gak mungkin hidupmu diberkati. Ya, hidupmu terkutuk karena kau memusuhi Tuhan sebab kau tidak takluk kepada hukum Tuhan. Iya, makanya dikatakan orang yang hidup mengikuti daging, dia memusuhi Tuhan. Engkau berseteru dengan Allah, bermusuhan dengan Allah. Karena apa? Memang hal itu tidak mungkin baginya. Daging ini tidak mau melakukan firman. Oh, dikatakan di sana ayat 8, baca bersama dengan suara yang keras 1, 2, 3. Mereka tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Bilang kanan kirimu, kau kalau hidup menurut daging tidak berkenan kau sama Tuhan. Cepat. Tatap matanya, ngomong. Ya, ngomong yang jelas. Ini peringatan yang keras buat kita loh saudara. Jangan main-main. Jangan main-main. Orang itu menyepelekan daging ini dipikir ini biasa. Ya, daging gak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Makanya dikatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Loh, saya khotbah loh, gak peduli. Makanya Yesus berkata banyak di akhir zaman akan berkata, Tuhan aku melakukan mujizat demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Aku khotbah demi namamu. Tuhan bilang aku tidak kenal engkau pembuat kejahatan. Tidak berkenan. Berkenan aja kagak. Apalagi doanya dijawab. Apalagi melihat mujizat. Kenapa banyak orang Kristen tidak pernah melihat mujizat? Karena engkau bermusuhan dengan Tuhan. Tapi kau nggak tahu. Hari ini saya kasih. Bilang kanan kirimu, udah tahu belum kau? Ya, bener ini, serius ini. Ayat yang 9 berkata 1, 2, 3 dengan suara yang pede dan nyaring. 1, 2, 3. Tetapi melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kita memang tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kita, tapi jangan terlalu pede. Ya, kalau roh Allah diam dalam kita, roh Allah itu tidak suka diam dalam kehidupan orang yang tidak kudus. Tidak mungkin dia berdiam. Apalagi yang merokok, batuk-batuk dia, berasap. Tidak suka dia tinggal dalam kehidupan orang yang merokok. Orang yang najis. Kenapa kita harus hidup kudus saudara? Karena ada satu kuasa penolong yang akan diberikan. Makanya Alkitab berkata tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Misalnya Pak Jokowi bilang, Pak nanti malam saya datang ke rumah Bapak. Saya mau tanya, Bapak bersihin gak itu rumah? Atau Pak Yosia lah kejauhan Pak Jokowi ya.
Pasti dalam hati saudara terlalu muluk-muluk. Gak mungkin lah Pak Jokowi datang ke rumah saya. Kalau Pak Yosia bilang, Pak nanti malam saya ke rumah Bapak. Bapak rapi-rapiin rumah enggak? Dibersihin, kalau perlu nggak ada satupun kotoran. Ini tamu agung mau datang. Gembala saya nih Pak Yosia mau datang. Kalau Roh Kudus mau masuk dalam hidupmu, dia Roh Allah, Roh Kudus. Namanya saja Roh Kudus. Pasti tempat tinggalnya kudus. Orang itu kan dikenal dari namanya saudara. Dia nggak mau berdiam dalam kehidupan orang yang penuh kepahitan, iri hati, kebencian. Ini enggak betah Roh Kudus. Saya aja ketemu orang model begini enggak betah apalagi Roh Kudus. Bener nggak? Saudara ketemu orang yang marah-marah betah nggak? Istri-istri kalau suamimu tiap hari marah-marah kau betah nggak? Tolong ibu-ibu jawab dengan suara yang keras. Enggak usah takut, enggak usah lihat muka suamimu, lihat saya saja. Kalau suamimu tiap hari marah-marah kau betah nggak di rumah? Pengen pergi enggak? Bertobat. Ya, hadapi suamimu yang itu salahmu, kau pilih dia. Ya, tapi jangan kau pergi ke dapur bikin kopi kasih sianida. Ya, nggak ada orang lah betah dengan orang yang marah-marah. Mana ada kita betah, kita ini kan senang dengan orang yang ketawa-ketawa, sukacita, happy, ya enggak? Dikatakan kalau memang Roh Kristus ada dalam dirimu, kau milik Kristus. Tapi orang yang tidak memiliki Roh Kristus bukan milik Kristus. Kita nggak punya Roh Allah, kita bukan milik Tuhan loh. Nggak mungkin dijemput pada hari Tuhan datang kemudian. Makanya aku Tuhan aku ibadah di NDC loh. Tiap minggu aku datang loh. Waktu itu Bu Debbie yang khotbah, Tuhan bilang tapi kau tidak dengar khotbahnya toh. Kau dengar tapi kau tidak masukin ke dalam hati. Iya loh saudara. Ayat yang ke-10. Baca 1, 2, 3. Tapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Tubuh kita ini sudah mati karena semua kita sudah jatuh di dalam kutuk dosa. Tetapi roh kita dihidupkan kembali lewat kematian Kristus. Dan roh ini akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Jadi begitu saudara, kalau ada Roh Kudus, dia memberi kehidupan kepada kita oleh karena kebenaran. Nah kalau nggak ada kebenaran dalam diri kita, yo sama aja kita berarti mati lagi. Karena masih daging. Lalu ayat 11, baca bersama 1, 2, 3. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tubuh kita ini tadinya mati karena dosa. Tapi karena kalau ada Roh Kudus, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ini, roh kehidupan. Kalau dia ada dalam hidupmu, dia akan menghidupkan kembali tubuhmu yang tadinya kau serahkan untuk kepentingan dosa. Setelah kau mengenal Kristus, makanya ada firman Tuhan yang berkata, jangan lagi engkau menyerahkan anggota-anggota tubuhmu sebagai senjata-senjata kelaliman untuk dipakai melakukan dosa. Tapi serahkanlah tubuhmu sebagai orang-orang yang dahulunya mati, tapi telah ditebus untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Contoh, saya dulu sebelum bertobat tidak kenal Yesus, mulut saya ini saya pakai untuk memaki-maki orang. Iya. Ya, saya pakai untuk membenci orang, saya pakai untuk menggosipkan orang. Ya, tangan saya ini saya pakai untuk melakukan dosa, pukul orang, curi barangnya orang. Kaki saya pakai untuk melakukan dosa, pergi ke tempat naik klub, ke dugem. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mempersilahkan Roh Kudus mengambil alih hidup saya. Saya menyerahkan anggota-anggota tubuh saya. Sekarang mulut saya pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Udah gak bisa keluar maki-makian dari sini, gak bisa. Karena ada Roh Kudus yang menguasai. Gak betah marah lama-lama itu gak betah. Alarm sini bunyi terus nit. Kalau pintu mobil saudara kebuka gak kekunci, bunyi kan alarmnya.
Dia baru berhenti ketika saudara tutup, kan? Roh Kudus begitu, waktu kau marah, dia bunyi terus alarmnya, maka kita tidak sejahtera. Aduh ini kenapa ya? Roh Kudus ngomong, kamu tuh marah tadi sama suamimu loh. Dalam nama Yesus, ya sana berbaikan supaya alarm ini tidak bunyi terus. Nanti kita pergi abaikan, bunyi terus. Nit. Saya mau pelayanan, kalau saya lagi jengkel sama suami, saya berangkat kadang ya, dulu kita pelayanan sendiri-sendiri. Ya udah saya berangkat dulu pelayanan, lagi jengkel nih. Duduk di gereja mau khotbah, Roh Kudus nyala, nit, mau khotbah, lu nggak layak lo kamu. Kamu tadi marah lo sama suamimu. Ya, saya WA suami saya, sorry ya, tadi aku marah sama kamu, aku nih mau khotbah. Ampuni ya. Dia kadang balas, biasa aja keles. Tapi Roh Kudus bunyi. Hati-hati saudara, kita harus bisa membedakan loh. Ya, mana suara setan, mana suara Roh Kudus. Setelah saya bereskan, suami saya udah balas begitu, baru saya alarmnya mati. Loh nggak usah gitu ya, saya ini disuruh kasih uang sama orang. Saya nggak lakukan nih, bunyi terus alarm itu. Saya tahan sebulan, bunyi terus dia. Itu yang Rasul Paulus bilang, aku ini tawanan roh. Saya pernah saudara dapat suara Tuhan, Roh Kudus ngomong, kamu harus beliin mobil pendeta itu. Saya tengking langsung dalam nama Yesus. Ini pasti setan. Setan memang setan. Ya, saya usir jauh-jauh, itu suara kan nggak ada yang dengar, cuma saya loh. Cuma saya loh. 1 minggu bunyi terus alarmnya, nit. Aduh saya gelisah saudara. Kan nggak ada yang tahu loh, cuma saya loh yang dengar suara itu. Saya tengking terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya jelas lagi, kamu harus beliin pendeta itu mobil yang sama kayak punyanya wakil gembalanya. Saya cek harganya 425 juta. Ini saya bersaksi sama saudara. Ya, tapi kalau didengar khotbah saya ini sama orang-orang yang hatinya perlu iri dengki, diangkat lalu gini, halu. Pendeta halu, padahal yang saya kasih mobil itu benar-benar ada. Orang kalau hatinya penuh kebencian itu semua difitnah saudara. Ya. Lalu akhirnya saya nggak betah, berbulan-bulan saya tengking itu suara, alarmnya bunyi terus, akhirnya saya bilang begini, oke Tuhan kalau ini memang suaramu, saya minta peneguhan sama suami saya. Kalau suami saya bilang iya, berarti itu suaramu. Tapi kalau suami saya bilang tidak, berarti setan. Saya tahu suami saya ini bukan pelit, tapi perhitungan. Beda ya, beda antara pelit sama perhitungan. Kadang saya nabur ke gereja-gereja di desa, kalau agak banyak dia tegur, nggak usah banyak-banyak lah. Kok banyak banget lah, itu yang Tuhan taruh, ya wes nih Tuhan taruh. Ini 425 juta. Menurut saudara besar nggak? Kecil? Besar. Dan saya ini bukan orang kaya yang punya uang puluhan miliar. Tapi saya mau taat sama suara Roh Kudus. Saya tanya sama suami saya, aku dapat suara kayak gini loh. Kita harus beliin mobil pendeta itu gini. Dia diam 1000 bahasa. Dalam hati saya, tolak dong. Lo jujur, pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya, lalu suami saya diam 1000 bahasa. Saya bilang, kenapa kau diam? Ngomong. Saya ini nggak enak loh, sudah ada 2 bulan nih saya tengking ini alarmnya bunyi terus. Suami saya gini, kamu tahu enggak? Aku sudah dari bulan Januari disuruh. Oh my. Iya, dan itu saya dapat suaranya bulan Juni tahun lalu. Ternyata dia dari Januari Tuhan sudah ngomong. Tapi memang benar perhitungan. Malah disimpan sendiri suaranya. Kayaknya alarmnya sampai hang. Error, alarmnya udah akhirnya mati. Nggak bicara lagi, alarmnya sudah ya jebol kabelnya. Makanya pindah di saya. Oh saya bilang, oh Tuhan ampuni, kenapa kamu begitu? Coba kalau kamu udah tanya aku, pasti aku dukung kalau itu suara Tuhan. Dia bilang, aku mikir mahal mobil. Ya suruh beli motor ini ya nggak apa-apa, tapi mobil.
Akhirnya kami berdua sepakat. Saudara, ya, kita nih kalau punya Roh Kudus, tapi apakah saya tambah miskin dengan memberi? No, Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Ya, ini saya bukan mau menghipnotis saudara, nggak usah tepuk tangan, nggak usah. Saya nggak butuh tepuk tanganmu, nggak. Saya butuh kepekaanmu. Ya, nggak usah kebanyakan tepuk tangan orang Kristen tuh di gereja, tepuk tangan, tepuk kaki. Pulang dilakukan nggak firman-Nya? Lihat keluargamu yang susah, kau tolong nggak? Atau kau berdiam diri? Ngerti ponakanmu nggak bisa bayar sekolah, kau tolong nggak? Atau kau keraskan hatimu? Hati-hati loh saudara. Jangan kebanyakan tepuk tangan di gereja. Makanya saya nggak suruh-suruh jemaat tepuk tangan pret. Kamu tepuk tangan juga nggak kamu lakukan, percuma, dinilai sama malaikat. Saudara, kita berdoa supaya ada kepekaan yang Tuhan berikan. Dikatakan di sana, ayat yang ke-12, jadi saudara-saudara, baca bersama, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini rahasia besar. Kita orang berhutang, bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini berhutang loh. Berhutang apa? Berhutang nyawa Tuhan. Aku berhutang kepadamu, bukan kepada daging supaya kau lagi hidup menurut daging. Tapi kita berhutang kepada roh. Dan Alkitab berkata, karena kau hidup menurut daging, kamu akan mati binasa. Ada 3 jenis kematian. Yang pertama adalah kematian rohani. Kalau kau itu hidup, masih hidup, tapi gak pernah lakukan firman, rohaninya mati. Yang kedua mati beneran, napasnya habis. Ya, nggak bisa napas, dikubur, mati beneran. Yang ketiga mati kekal, saat penghakiman dihukum masuk neraka. Ini yang dicatat di sini adalah mati kekal. Kau hidup menurut daging mati kekal. Saya nggak main-main loh, saya sampaikan ini saudara. Ini penting karena orang Kristen banyak main-main sama dosa. Ya, tetapi dikatakan kalau oleh roh kamu mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup. Kuatkan rohmu. Bangun manusia rohmu dengan cara apa? Isi dengan firman. Dengerin khotbah. Saya nih tiap malam live streaming di channel YouTube saya, Debbie Basir TV. Tolong di like, subscribe, dan share. Jangan lupa komen. Loh bener saudara, kebangetan kalau rohmu ndak hidup loh. Sekarang saudara mau dengar khotbah. Di semua ada, saudara dengar di sini ada Pak Yosia jam 8 malam. Banyak hamba-hamba Tuhan yang memberkati, dengerin supaya hidupmu berubah. Supaya dagingmu dimatikan, manusia rohmu kuat. Sehingga dulu kalau marah maki orang, sekarang baru mau marah di hati, sudah gini, dalam nama Yesus. Aku tidak boleh marah. Ya, Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Akan jadi seperti itu. Makanya saya sekarang mendengar kesaksian orang-orang. Bu, sejak dengar khotbahnya Bu Debbie, sejak saya ikuti semua firman yang Ibu sampaikan, saya diubahkan. Dulu emosian, marah-marah, sampai berantem sama suami. Sekarang Bu sabar, tiap hari nyanyi. Wih, kalau istri semua begitu, apa enggak gaji dari suami naik? Coba ibu-ibu, ya. Kalau bapak-bapak juga berubah. Kenapa? Karena kalau roh kita kasih makan, roh ini kuat. Kita nggak terhisap oleh keinginan daging terus. Lalu dikatakan semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Hanya orang yang dipimpin oleh roh Allah yang anak Allah. Kalau kau Kristen tapi hidupmu tidak dipimpin oleh roh Allah, malah roh halus, kau bukan anak Allah. Ya, yang dipimpin loh. Dipimpin, tiap hari hidupnya dipimpin, jalan ke kanan, ke kanan. Kasih itu orang duit, kasih duit. Jangan marah-marah, jangan marah-marah. Dipimpin oleh Roh Kudus ini. Kamu simpan kepahitan sama mertuamu, sekarang kau pergi berdamai. Iya Roh Kudus, amin. Datang ke rumah mertua bawa duren. Ternyata mertuanya darah tinggi. Lalu mertuanya bilang, kau mau matikan saya? Aduh. Jadi kenali dulu siapa mertuamu, apa yang dia mau ya. Gak usah beli-beli macam-macam lah, kasih amplop aja. Ya kan, mertua sayang kalau menantu itu sering-sering kasih. Amin.
Lalu itu namanya kau hidup dipimpin roh. Ya, tapi kau mertua berantem ini, belum tahu siapa ya. Lihat aja kamu. Mulai sekarang saya larang anakmu kasih duit sama kau. Nah, ini bukan roh Allah, roh halus. Alias syaiton. Bertobat saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima apa? Roh Allah yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Waktu kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita menjadi anak Allah, barulah terjadi ayat 17 baca bersama. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu apa? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Banyak orang Kristen ayat ini di stabilo, tapi dia lupa yang di atas-atas tadi. Bagaimana bisa ayat ini terjadi dalam hidup kita? Kita berhak menerima janji-janji Allah. Di Alkitab ada begitu banyak janji tentang pemeliharaan Tuhan. Mujizat dalam hal keuangan, damai sejahtera, semua. Tapi kenapa banyak orang Kristen tidak pernah mengalami itu? Bu, saya kalau dengar orang bersaksi kok saya nggak pernah ya mengalami begitu. Karena kau bukan anak Allah. Sebab dikatakan di sini, dan jika kita adalah anak, maka kita nih ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak, karena ternyata banyak orang Kristen tidak berhak. Karena kau bukan ahli waris, kau bukan anak Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Kita akan menerima semua janji Tuhan itu. Kalau apa? Kalau kita menderita bersama-sama dengan Dia. Kristus mati di atas kayu salib menjatuhkan hukum atas daging. Kita tidak perlu disalib lagi. Kita nggak perlu disalib, saudara, digantung disalib gitu. No. Tapi kau harus menjatuhkan hukuman atas daging. Waktu daging bilang marah saja. Enggak, aku enggak mau marah. Aku mau mengampuni. Itu kau sedang menyalibkan dagingmu. Waktu kau benci orang, lalu ada suara bilang benci saja, itu kan daging. Enggak, aku mau mengampuni. Itu kau sedang menyalibkan dagingmu. Mari belajar saudara. Ya, saya tutup dengan satu kesaksian. Cepat aja ini. Saudara, saya tuh kemarin nih loh baru mengalami masalah. Dari bulan Februari, singkat cerita ada seorang angkat foto saya. Bukan foto saya, dia ngangkat satu foto lalu dia tulis dengan caption begini. Ya, orang-orang ini kenal sama Debbie Basir. Debbie Basir itu penipu, pendusta. Dia berbohong dengan kesaksian hidupnya. Dia itu dari kecil Kristen dan dia tidak pernah diusir oleh keluarganya. Tapi dia mengaku-ngaku diusir hanya untuk mendapatkan uang dari pelayanan. Saya di komen semua ratusan orang yang sakit jiwa komen di situ. Saya berharap saudara tidak sakit jiwa ya. Kalau ada orang begitu, klarifikasi dulu. Jangan ikut-ikut terprovokasi. Oh iya tuh makanya ya saya juga duga ini orangnya gini-gini. Semua saudara. Lalu saya di-tag orang, Ibu Debbie Basir tolong klarifikasi ini benar enggak. Saya masuk, ini tidak benar. Kalau saya penipu, maaf ya, saya punya keluarga. Saya punya teman sekolah, SD, SMP, SMA. Tanya aja sama mereka, dulu saya itu bagaimana. Saya sekolah itu agamanya apa? Tanya, kan ada faktanya. Yang kedua, saya bilang jangan sembarang ya Pak, karena semua itu ada hukumnya. Ya, kalau ini diterus-terusin jadi masalah. Dia nggak peduli, semakin di situ gini-gini, wah semakin saya dihujat. Lalu saya kepikiran, suami saya bilang nggak usah dipikirin say, santai aja. Kamu tuh public figure loh sekarang. Saya kadang lupa loh, oh iya? Lupa saya kalau saya ini public figure, public figure. Lalu saudara saya, ya udah saya berusaha lupa lah, biasalah ya. Namanya juga orang banyak lah orang sirik gitu ya, tanda tak mampu. Saya biarin saudara. Februari, Maret, dia angkat foto saya. Jadi saya ke Jepang satu keluarga. Saya
upload foto saya di Jepang, saya tulis gini, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah dengar telinga, itu yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihinya. Kenapa saya tulis begitu? Karena itu buat saya mujizat. Saya tuh loh baru ngomong sama suami saya gini, kita ini belum pernah loh ke Jepang. Oh ya, ya udah kita atur waktu ke Jepang yuk. Baru ngomong begitu, tiba-tiba ada yang WA, Shalom Bu Debbie, Ibu sudah pernah ke Jepang? Loh, saya tuh enggak ngomong loh. Ya, Ibu saya mau ke Jepang lihat anak saya, kalau ibu mau ikut kirim paspor, saya beli tiket sekalian, saya sediakan hotel, ibu enggak usah bayar apa-apa. Lo buat saudara mujizat enggak? Ya, saya enggak ngomong sama siapa-siapa, tapi Tuhan bocorkan itu sama orang yang dipilih Tuhan untuk ngajak kami. Makanya kejar perkenanan Tuhan saudara. Banyak janji-janji Tuhan yang terjadi itu kan enggak pernah saya pikirkan, saya pikirnya saya mau keluar duit kan. Akhirnya kami diajak lah, makanya saya angkat. Bulan Maret foto saya diangkat. Tulisannya gini, ya beginilah kalau pendeta hedon yang suka jual-jual ayat. Jalan-jalan ke luar negeri pakai uang gereja, pakai uang perpuluhan. Saya jengkel baca itu saudara, saya ini bukan gembala loh. Saya nggak pakai uang gerejanya siapa-siapa, saya YouTuber, maaf ya. Maaf ya, nggak usah tepuk tangan. Nggak usah, nggak perlu, nggak penting itu tepuk tanganmu. Ya, saya bilang loh, saya YouTuber dituduh pakai uang gereja yang mana yang saya pakai? Saya berusaha sabar, saya komen lagi di situ. Pak hati-hati ya, Bapak udah angkat foto saya tanpa izin dan ini ujaran kebencian loh. Saya ini nggak pakai uang gereja yang siapa-siapa, malah semakin dihujat, ratusan komen termasuk dari beberapa pendeta. Ya, gini, memang gini, iya tuh gini. Akhirnya saya komen, Pak, semua itu ada hukum ya. Ingat sekarang ada pasal, saya kasih pasal undang-undang ITE-nya. Ya, kalau kau pencemaran nama baik, 6 tahun penjara denda 1 M. Enggak digubris malah, iya kan pendeta kadrun. Begitu di gini, mau melaporkan orang ke polisi. Aduh, ya saya sabar saudara, sabar. Dihujat lagi ratusan komen di situ. Saya nggak bisa tidur kalau malam. Jam 2 malam saya belum tidur. Suami saya gini, saya tidur loh, besok kita pelayanan. Jangan sampai kamu sakit loh. Nggak usah kau gubris. Dia tidur biar ada fitnahan, ada apa suami saya ini tidur. Tidur dia, nyenyak ya. Beda memang orang Solo sama Sulawesi. Ya, tidur. Sampai kadang saya bilang aku nggak bisa, saya orang ini tuh maunya apa ya. Saudara tahu setiap malam saya doain orang itu. Saya sebut namanya karena Alkitab suruh begitu toh. Tuhan aku berkati orang ini dalam nama Yesus. Apa maunya dia Tuhan? Tolong Tuhan masalah ini. Karena semakin banyak. Suami saya itu setiap malam itu loh, saya tidur rendah Isa. Kosongkan pikiranmu. Saya itu mau sedih atau mau menangis. Suami saya bilang kosongkan pikiranmu. Tuhan Yesus ya. Kalau saudara mau belajar mengosongkan pikiran, hubungi suami saya. Ya. Dalam hati saya, gila aku saya kalau kosongkan pikiran, gila. Kau mau saya gini, bagaimana cara kosongkan pikiran? Coba saudara, Yunda Isa toh. Ya memang aduh saya tuh bingung ya. Dia ngorok, saya enggak tidur lagi. Akhirnya saudara ya udah, ini singkat cerita ya. Lalu saya biarin tuh dari Mei kan, dari Maret saya biarin, Maret, April, Mei. Saya lagi pelayanan di Palu, ada orang kirim screenshot, Bu, Ibu kenal orang ini? Dia lagi. Kenapa Bu? Nih dia inbox saya, kata-katanya jangan percaya Debbie Basir itu pembohong, penipu, gini. Wah ini sudah nyerang pribadi. Saya tanya sama suami, ini gimana saya? Dia bilang, ya udah ini sudah enggak benar loh, kita lapor polisi aja. Saya telepon teman saya polisi, Pak kayak begini saya fotoin semua. Ini bisa diperkarakan? Bisa Bu, sangat bisa. Ini kena pasalnya berlapis, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, ini semua ada hukumnya. Hati-hati saudara ngupload foto, kalau saudara tidak izin orang dan orang merasa itu dia tidak senang, dia bisa lapor saudara. Jangan upload foto saya gendut, saya bisa lapor saudara. Karena itu perbuatan tidak menyenangkan. Kadang jemaat minta foto sama saya, dia upload foto, dia cantik, saya begini. Saya itu tidak menyenangkan loh ya. Kau cantik tuh saya jelek, hati-hati sekarang. Apalagi saya kelihatan gendut banget, dia langsing. Oh ini bahaya saudara, ada hukum pidana loh. Akhirnya teman saya bilang gini, Bu, Ibu mau lapor, itu berarti di penjara. Tapi kalau Ibu mau berdamai, bikin pengaduan saja. Akhirnya kami mengadukan lah. Saya cuma minta 2 syarat. Kalau orang ini mau kapok,
Dia bertobat, kami ampuni. Satu syaratnya dia harus hapus semua ujaran kebencian di Facebooknya terhadap semua pendeta, karena ada banyak pendeta di situ. Ya turunin semua, termasuk tokoh-tokoh agama yang lain, diangkat juga sama dia, turunin. Yang kedua, saya minta kamu bikin video klarifikasi, saya sudah menyakiti Ibu Debbie Basir, memfitnah dia gini. Udah akhirnya dipanggil sama polisi, singkat cerita, dia upload video. Ya, uploadnya begini. Tanggal sekian saya ada upload foto Ibu Debbie sekeluarga tanpa izin Ibu Debbie, sehingga saya ini dituntut. Menurut saudara, ya tambah fitnah lagi toh. Lalu saya diancam begini, akhirnya saya, waduh yang masuk semua hujatan. Memang iya toh dasar pendeta begini, ratusan. Yaitu orang-orang sakit jiwa. Saya dikasih tahu orang, Bu itu dia sudah upload video, saya lihat, waduh saya dihujat semua, saya telepon langsung, Pak. Berarti saya teruskan ke laporan ya, Bapak siap-siap aja di penjara ya. Kumpulin semua bukti kebohongan saya, kita selesaikan di kantor polisi. Itu Bapak angkat video, saya semakin dihujat. Mana Bu Bana itu? Gini, iya Bu baik, Ibu maunya apa? Take down itu video ya. Terus ya udah Bapak bikin video lagi yang sesuai arahan saya. Iya Bu, siap Bu, tapi jangan dilaporkan. Ya cepat turunin. Sudah Bu, sudah. Mana Bu? Saya tulis ya, Bapak bikin video. Saya tulis saudara. Saya bernama ini memohon maaf. Sudah mencemarkan nama Ibu Debbie, menuduh Ibu Debbie fitnah gini. Saya tulis, saya kirim. Cepat saya tunggu. Iya Bu, sabar 1 jam lagi ya. Soalnya anak saya lagi pergi. Cepat. Saya panas hati. Teman-teman penjarakan Bu, penjarakan semua. Ini orang gak kapok gini. Biar kapok, biar dia rasa di penjara. Saya lagi nunggu videonya saudara, emosi saya, tiba-tiba Roh Kudus datang. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini, kenapa kamu terlalu sibuk membela harga dirimu, memulihkan nama baikmu. Kamu suruh dia bikin video, kamu dikte dia bahwa kamu benar, kamu itu bukan pendusta, bukan pembohong. Kenapa kau begitu sombong? Kenapa kau tidak lebih suka menderita kerugian daripada engkau juga melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan? Aku nih loh Tuhan, aku diludahi mukaku, aku disalibkan untuk dosa-dosamu. Kenapa kau gak bisa belajar kerendahan hati dari aku? Saya diam saudara, tiba-tiba daging saya semua lemes, saya meneteskan air mata. Air mata saya mulai jatuh, saya bilang ampuni saya Tuhan, ampuni saya Roh Kudus, ampuni saya berdosa. Saya langsung ambil HP, saya telepon dia, saya bilang Pak, saya mau minta maaf sama Bapak, saya salah Pak, saya sombong, saya angkuh, saya suruh Bapak begini, saya mohon maaf Pak. Bapaknya malah ngomong, sabar ya Bu, 1/2 jam lagi kok saya bikin videonya. Iki piye saudara. Memang orang kalau gak peka sama Roh Kudus ya. Iya Pak, sabar Pak, Bapak sudah 7 jam dari tadi. Terus akhirnya saya, enggak Pak, saya cuma minta satu, Bapak jangan upload video apapun. Bapak mengintimidasi saya loh Pak. Lihat-lihat jam dari tadi loh Bapak. Terus iya, akhirnya saya bilang gini, ya udah Pak, saya minta maaf, dia malah kaget, dia bilang, "Loh Bu, kenapa jadi Ibu yang minta maaf? Saya yang salah." "Enggak Pak, enggak apa-apa, saya minta maaf sama Bapak." Dia bilang, "Bu, saya baru kali ini loh ketemu, Ibu benar-benar hamba Tuhan." Lalu pikir saya hamba hantu. Selama ini saya ini hamba Tuhan, tapi saya baru kali ini. Akhirnya saya berdoa buat dia saudara, saya berkati dia. Saya bilang, sekarang terserah Pak, walaupun teman-teman Bapak mau katain saya, mau hina saya, mau apa, saya tidak peduli. Sebab biarlah Tuhan yang tahu hidup saya. Saudara, ketika Roh Kudus ada dalam dirimu, kedaginganmu mati. Kau hidup dipimpin oleh Roh. Saya undang para imam musik maju. Saudara, mana peranan Roh Kudus dalam diri kita? Apakah kita di dalam rumah pun kita berantem suami istri tanpa ada kendali? Kau tidak akan dijemput loh oleh Tuhan kalau kau tidak punya materai Roh Kudus. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka Roh Kudus yang akan meneguhkan kita. Kita bangkit berdiri bersama. Apapun kelemahanmu hari ini, Yesus sanggup menjawab doamu lebih dari yang kita harapkan. Kau bilang sama Tuhan hari ini, Tuhan aku terikat dengan pornografi, aku terikat dengan kenajisan, amarah, dendam. Bilang, aku percaya Tuhan sanggup. Katakan bersama, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya
menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Hari ini dengar baik saudara, apapun keterikatanmu, ketika engkau berkata Roh Kudus masuk dalam hidupku. Ambil alih hidupku Roh Kudus. Aku mau hidup dipimpin oleh Roh-Mu. Mematikan kedaginganku. Supaya ketika Tuhan datang ada materai Roh Kudus dalam hidup kami. Dan hidup kami boleh dimuliakan oleh Tuhan. Kami layak menerima kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus, jadikan umat-Mu berkemenangan lebih daripada pemenang. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin. Amin. Silahkan duduk.